Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin kepada bro dan bray dimanapun Anda berada. Baik, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan sahabat saya yang mungkin salah satu pemuda yang biasanya beraktivitas bebas di luar. Ini pemuda yang salah satu yang terkena dampak mungkin juga, karena dimanapun pasti terkena dampak virus ini, mau di kota ataupun di kampung, di desa, semuanya sama. Ini pemuda dari desa, mungkin bagaimana sih rasanya terkena dampak virus sedangkan dia berada di kampung halamannya sendiri gitu kan ya. Pekerjaan susah, terus mau kerja susah. Ya, gimana sih rasanya rebahan selama ini? Ya, kita akan berbincang-bincang, oke? Oke, Bray. Saat ini saya sudah berada di pinggir saya ini teman saya, ya, Bray saya, gitu. Oke, kita bisa salaman karena mungkin tidak diperbolehkan untuk saat ini, ya. Tapi silaturahmi tetap harus terjaga. Oke, Bray. Kita kenalkan dulu, ini namanya siapa? Iya, sami-sami Bray. Ya, kita juga sedang merasakan dampak yang luar biasa. Oke, nama saya biasa dipanggil Paijo. Nama asli saya adalah Sunandar. Jauh bos. Oh jauh. Ya, mungkin kalau di kampung sudah biasa. Kalau masih kecil saya suka dipanggil si Delu. Apa itu Delu ya? Delu itu gede hulu katanya. Kalau orang-orang biasanya gitu manggil saya. Ya berisik Bray, gitu aja. Apalagi. Nah, kan saat ini kita sudah atau sedang di dalam fase sulit nih. Pasti biasanya Kang Paijo ini biasanya suka beraktivitas. Mau beraktivitas dimanapun kan biasanya seperti itu. Bagaimana sih rasanya sekarang merasakan dampak yang luar biasa ini? Apakah tetap bekerja atau tetap melanjutkan cita-cita menjadi rebahan profesor yang luar biasa gitu ya? Bagaimana? Ya Kang, rasanya gini-gini aja. Jadi yang biasanya rebahan cuma 1 jam, 2 jam, ini harus 1 hari full. Ditambah lagi kerjaan semakin sulit. Bahkan bukan hanya pekerjaannya, lowongannya, tapi bekerja pun kan sekarang mas sulit. Jadi keseharian saya saat ini mungkin rebahan. Yang pertama rebahan, yang kedua bangun tidur rebahan, setelah itu rebahan lagi, terus rebahan lagi, sampai mungkin pas pukul 12 siang. Setelah itu kita lanjut aktivitas lain, yaitu rebahan lagi. Itu aja. Jadi kerjanya cuma makan, rebahan gitu. Kadang saya gak makan. Mantep, pantas kecil pak. Oh iya. Kadang saya makannya mungkin 1 tahun 1 kali. Bahkan terakhir saya makan itu pas waktu kelas 2 SD. Awet pabeasan pak. Iya, biasa. Ya itulah aktivitas saya. Apa sih yang harus saya banggakan saat ini? Mantap. Oke, Kang Paijo, begini, di saat pandemi ini banyak cara untuk bisa bekerja sebenarnya. Salah satunya adalah WFH, dengan cara WFH ya. Jadi Kang Paijo tahu WFH itu apa? Oh, WFH. Setahu saya WFH itu emang apa Kang? Work from home Kang, work from home. Apa? Work from home. Work from home. Kirain wanita pujaan Hayati. Beda lagi Kang, beda lagi. Oh iya. Okay. Saya kalau banyak rebahan ini sering baper gitu. Yang baper kan dikit-dikit lihat video di Instagram, di YouTube atau di mana. Jadi selalu
pokoknya. Mudah baper Kang. Itu apalagi ya? Oh, jadi apa itu work from home itu Kang? Oh, WFH Kang. Jadi work from home itu Kang adalah kita bekerja dari rumah. Dari segala atau hal apapun dilakukan dari rumah. Misal Akang bekerja sekarang, Akang pekerjaannya apa? Misalnya pekerjaan Akang sebagai guru, bisa mengajar dari rumah. Akang pekerjaannya sebagai RT, bisa dikerjakan di rumah. Ya, mengerjakan istri misal gitu kan, memberikan PR sama anak nggak bisa. Atau bekerja dari rumah itu misal kita dengan cara apa saja kan bisa. Sekarang banyak teknologi atau banyak cara untuk bekerja dari rumah ya, banyak cara bekerja dari rumah. Akang bisa melakukan itu. Bahkan Akang kalau sekarang bosan nganggur, bosan rebahan, mulailah bekerja dari rumah mulai saat ini. Itu jadi work from home itu adalah bekerja dari rumah Kang. Nah selanjutnya Kang, Akang kalau bekerja dari rumah nih, Akang mau bekerja apa sih kalau dari rumah? Ya. Oh, kalau saya bekerja dari rumah, mungkin karena sehari-hari saya di kampung, Kang, di desa, saya boleh melakukan mungkin ngoret galeng dari rumah. Gore di galan kenal Kang? Jadi kalau ada sawah itu kan biasanya banyak rumput gitu kan, Oh iya. di sawah. Oh iya. Nah, terus dicacar Kang gitu. Tahu cacar? Yang saya tahu cacar itu buat lapisan sate Kang. Oh, ini mah cacar apa namanya sih? Dikoreng gitu ya? Gitu Kang, pokoknya gitu. Jadi kalau begitu, kalau ada tadi ada sistem kerja FH Kang gitu ya. Jadi saya bisa bekerja misal kalau karena saya sehari-hari ke sawah, ke kebun, jadi saya bisa mungkin ngarambet dari rumah gitu kan. Ngerambet. Iya gitu, ngarambet. Bukan kokorobet kan, ngarambet. Tahu ngarambet Kang? Ya pasti tahu lah. Saya yakin Akang juga dari kampung kok lah. Jangan sok belagu Kang, jangan. Jadi jadi kalau begitu saya pasti ngarambet dari rumah, ngorek kalian dari rumah, ya ngambil padi dari rumah warga ke warga kan, pemindahan padi gitu kan. Jadi karena sistem ini WFH. WFH ya Allah, lali. Ya Allah. Lupa. Anda masih muda Pak, kok udah lupa. Ya maaf Kang ya, karena mungkin sering terlalu banyak rebahan mah gini Kang efeknya. Jadi caranya seperti tadi, karena saya harus dari rumah ya, segala apapun tadi nyacar tadi, terus apalagi ngambil rumput buat buat domba Kang ya, buat munding juga. Pak nyebat mundingnya sabar ulah kembali ke pelah dia tuh Pak. Ya, mungkin sedikit percontohan saja. Jadi bisa dari rumah ya, dengan cara apapun itu ya mungkin saya lakukan dari rumah saja lah. Boleh bermimpi pun silahkan. Kalau kendalanya Pak, kendala dari WFH itu buat Bapak sendiri itu apa sih kendalanya? Sebenarnya tidak ada kendala. Yang jadi penyekat mungkin, bukan kendala bagi saya. Karena semua hal yang saya lakukan di dunia ini semuanya tidak ada kendala. Sombong amat Pak. Saja kepada Tuhan. Ya, tidak ada kendala. Yang ada kendala itu dalam diri kita, Bray. Ini. Ya, di diri kita ini kendala gitu. Ini guys, star paling songong ini. Jadi kalau ada penyekat atau ada hal kecil, mungkin bukan kendala yang besar. Misal kalau harus bekerja dari rumah, saya akan melakukan ya segala hal dari rumah. Misal contoh kalau nggak ada padi di rumah saya bisa melakukan hal dari rumah ke rumah Kang. Bapak nyolong. Enggak, karena ini sistem kerja Kang. Oh ya kan iya. Harus di rumah. Oh iya benar. Kalau memindahkan sesuatu dari rumah ke rumah kan nggak harus bekerja keluar Kang. Oh iya benar. Cuma sedikit rumah ke rumah, cuma ada 2 rumah, kita bisa memindahkan padi misal seperti itu Kang. Itu sistem kerja saya sih Kang. Biasanya kalau rebahan itu seperti itulah ya. Kalau nganggur, kalau harus bekerja dari rumah ke rumah. Oke Kang, jadi seperti itu cara Akang bekerja dari rumah ya. Baik kalau begitu,
nantilah kita bisa berbincang-bincang lagi sama Akang, bisa berbisik-bisik lagi, boleh lah ya. Jadi kita sudahi dulu perbincangan ini, karena mungkin semakin siang ini semakin larut ini Akang semakin ngaco juga ini jawabannya, takut tersesat nih orang-orang yang melihat pembicaraan kita, Kang. Jadi kalau begitu kita sudahi dulu. Saya tidak akan bertanya lagi, maaf, tidak akan bertanya lagi. Pertanyaan saya mungkin cukup tadi. Nanti kita akan bertanya lagi ke season-season yang berikutnya. Mungkin bukan di sesuatu atau suasana yang pengap seperti ini, kita di alam bebas kan, boleh ya. Oke, itu mungkin perbincangan atau percakapan tadi, Kang. Terakhir, maaf ya, terakhir. Kalau lagi di rumah begini, perekonomian Akang bagaimana sih? Ya, begitulah, Kang. Kalau ngobrol panjang-panjang sama saya, jadi yang saya prinsip ke depan itu bagaimana cara menyesatkan orang, Kang. Mantep, itu prinsip. Prinsip gitu, Kang. Jadi kalau ekonomi saat ini, pada saat pandemi ini, Kang. Udah Pak, jangan nangis Pak. Enggak, tadi mungkin leho, Kang, ngecur. Jadi kalau ekonomi pada saat pandemi ini, alhamdulillah, Kang, ya meskipun kita bekerja dari rumah, tapi Allah masih memberi rezeki bagi kita, Kang, ya. Masih bisa melihat nasi, air minum dan sebagainya, alhamdulillah. Meskipun ya tidak sebiasa yang kemarin-kemarin, Kang. Kita mungkin lebih mengirit dari keuangan, mengirit apa itulah bahasanya gitu ya, Kang. Jadi kita lebih mungkin yang biasanya boros, yang biasanya hura-hura, sekarang ini agak di stop dulu ya, Kang. Lebih baik rebahan yang tidak merugikan orang lain lah, seperti itu. Jadi belajar mengirit ya Pak. Belajar mengarit. Mengirit Pak, mengirit. Oh iya, mengirit. Mengirit itu apa ya? Jadi mengirit itu gimana ya? Jadi untuk tidak melakukan hal yang lebih boros gitu Pak. Oh iya, mungkin seperti itu. Jadi ya lebih nyicil lah, salit-salit gitu, sedikit-sedikit, Kang. Di kredit Pak? Enggak, bukan kredit. Kalau kredit itu kepada orang, ini kepada diri kita sendiri aja. Oke, siap. Ya kredit pribadi lah. Itu mungkin. Baik, kesimpulannya jadi Pak tahan. Perasaan reporter bukan Bapak Pak. Bapak kan narasumber. Oh ya? Pindah. Maaf. Oke, maaf Bro Bray, tadi ada sedikit kesalahan. Ya, kesalahan teknis gitu. Jadi di dalam perbincangan kali ini apa yang kita dapatkan pada hari ini adalah apapun yang kita lakukan dari rumah, lakukanlah dengan hal yang positif. Ya, jangan melakukan hal-hal yang mungkin bisa merugikan diri kita, bisa merugikan orang lain. Media sosial boleh digunakan dengan sebaik mungkin, yang penting dalam hal yang ranah positif juga gitu. Tadi Kang Paijo mungkin kegiatannya rebahan, tapi dia prinsipnya lebih baik rebahan daripada melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik untuk masyarakat dan lingkungannya. Itu perbincangan saya hari ini. Kita akan bisa kita mungkin bertemu lagi dalam berbincang-bincang dengan banyak tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Tadi tokoh masyarakat, bukan tokoh masyarakat tadi, orang biasa yang mungkin ingin menjadi biasa saja. Itu dari saya. Baik, jadi jangan tonton video ini karena tidak bermanfaat sama sekali. Sekali lagi, jangan lupa mandi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa. Oh iya.